Kuntilanak. Makhluk seperti apakah kuntilanak itu? Kenapa bisa menjadi kuntilanak? Siapa saja yang suka dijahili oleh kuntilanak? Mari kita saksikan bersama. Kematian secara tidak wajar akan mempengaruhi halusinasi manusia. Sesosok arwah penasaran yang kembali menampakkan wujudnya, baik dikenal dengan sebutan kuntilanak. Sejauh mana masyarakat mengetahuinya? Serem, terus pakai baju putih, rambutnya panjang, cewek pakai baju putih, meninggalnya gara-gara bunuh diri terus masih punya anak. Serem. Yang terbang-terbangan di jalan-jalan, ya gangguin siapa aja yang jelas sering gangguin orang. Ada banyak cerita tentang kuntilanak, dan setiap orang memiliki versinya masing-masing. Kuntilanak itu adalah arwah penasaran yang dari wanita yang hamil, yang meninggal tidak secara wajar, yang kecelakaan, dibunuh, bunuh diri, ataupun mungkin kena kecelakaan yang lain. Cuman waktu hidupnya tuh dia sangat mendambakan seorang anak, mungkin udah terlalu lama nggak dapat anak, atau dia sangat sayang sekali dengan anak kecil gitu loh. Biasanya dia akan hadir dengan ditandain bau wangi, juga bau anyir ya. Terus kadang-kadang dengan suara kokok ayam yang menangis. Dia akan selalu tampil dengan busana yang baju putih atau kain kafan, ada percak-percak darah, terus dengan yang wajah yang pucat,
terus rambut tergerai. Sebetulnya kehadirannya itu, dia itu pengen minta tolong kepada manusia supaya dia tuh didoakan, supaya matinya itu bisa jadi sempurna atau wajar. Tapi kadangkala dia akan muncul juga dengan kondisi ketawa yang terkekeh-kekeh. Sebetulnya ketawanya itu adalah tanda dari seorang ibu yang mencari anaknya, sehingga dia histeris mencari anaknya tuh kemana gitu. Sebetulnya kemunculan kuntilanak itu dalam kondisi yang dia pucat pasi dengan busana putih-putih atau kain kafan yang dililit dengan bercak-bercak darah, sebetulnya tuh dia minta tolong, pengen didoanin supaya meninggalnya tuh secara sempurna, secara wajar. Cuman kadang keluarnya udah dalam bentuk yang nggak normal tadi, sehingga manusia tuh jadi takut gitu. Kadang ada yang orang diculik, katanya itu diculik kuntilanak. Sebetulnya itu bukan kuntilanak. Itu yang nyulik adalah wewe yang merubah dirinya seperti wanita. Padahal gambarannya seorang wanita yang udah meninggal itu kan pasti dikiranya itu kuntilanak. Padahal bukan. Biasanya itu dia ngambil laki-laki yang suka iseng, yang kencing bukan pada tempatnya, yang agak kurang ajar terhadap perempuan. Jadi dia keki kan. Kadang terus diambil atau disembunyikan atau diapain gitu. Kadang kuntilanak itu juga muncul di saat orang mengendarai kendaraan ya, bisa lewat jembatan yang dikatakan jembatan angker atau lewat kuburan. Sebetulnya masuknya dia ke situ tuh numpang itu bukan mau mengganggu, sebenarnya dia tuh pengen nyari anaknya gitu loh. Biasanya cuman itu aja, tapi karena orang yang lihat udah takut keduluan kan, jadi udah kayak teriak-teriak gimana gitu. Siapa itu ya? Walaupun gambaran tentang kuntilanak sangat menyeramkan, tetapi bukan berarti tidak ada yang berani untuk bertemu. Andakah orangnya? Teman kuntilanak,
Aduh, nggak deh, kayak nggak berani, sumpah nggak berani banget. Berani? Enggak kayaknya. Takut aja. Berani. Ya berani sih kalau misalnya berdua, bertiga ya berani. Tapi kalau sendirian ya lumayan iseng lah. Namanya juga tempat angker. Semalaman karena aku bisa ngeliat, jadi aku takut. Soalnya aku bisa ngeliat sedikit gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba aku lagi sendirian di tempat angker, aku nggak berani. Kalau rame-rame mungkin berani. Enggak. Enggak. Ya kalau sendiri ya rada takut juga sih. Cuman kalau rame-rame ya berani. Iya begitulah, berani aja. Pemirsa, di sebelah saya sekarang sudah ada Mas Hussein yang akan mendeteksi tempat-tempat yang disinyalir bersemayam makhluk-makhluk halus. Mari Mas. Tapi menurut deteksi saya hanya ada beberapa aja. Mereka tidak terlalu jahat ya, bisa dibilang tidak terlalu jahat. Wujudnya apa tuh Mas kira-kira? Di sini seperti anak-anak Mas. Anak-anak sekitar ya usia, ya kalau bentuk manusianya sekitar 8-7 tahun lah. Mari kita coba tempat lain. Di sini ada seorang laki-laki di sini Mas. Wujudnya dia sedang berdiri, duduk atau sedang melihat ke arah kita atau gimana? Iya. Dia tidak terlalu memandang ke arah kita. Cuma dia setengah berdiri. Sepertinya tidak ingin diganggu Mas. Kita coba cari tempat lain. Dia ini sepertinya arwah penasaran ya Mas ya. Wujudnya perempuan ya Mas? Ya, wujudnya perempuan. Kira-kira sedang apa dia Mas? Dia sedang berdiri. Apa dia akan mengganggu? Dia tidak mengganggu. Kebanyakan di sini makhluk-makhluk ini tidak terlalu mengganggu ya Mas ya. Mereka ada, tetapi tidak jahat dengan manusia. Cuma ya sekedar menggoda aja. Oke, mari kita coba tempat lain. Ini di dalam sini sepertinya ada seperti keluarga besar di sini Mas. Jadi memang sudah lama tinggal di sini. Saya juga kurang tahu mereka ini kerasan ya. Apa dia akan mengganggu kita atau tidak? Enggak. Sampai batas ini mereka tidak ada niatan untuk mengganggu. Pemirsa, sekarang saya berada di tempat tes uji nyali. Dan di sini tempat ini adalah bekas gudang yang sudah kurang lebih 5 tahun tidak pernah dibuka. Dari beberapa tempat yang kita deteksi disinyalir tempat inilah yang paling banyak terdapat makhluk halus yang dinamakan kuntilanak. Mari kita ke dalam. Pemirsa, di sebelah saya sudah ada seorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam tes uji nyali. Sebelumnya mari kita perkenalkan dulu. Siapa namanya Mbak? Neni, Mbak Neni umur berapa tahun? 26 tahun. Pekerjaan apa Mbak Neni? Karyawan ini, bank. Sebelumnya sudah pernah ikut dalam hal-hal seperti ini? Ikut dalam tes uji nyali atau semacamnya? Belum. Jadi baru pertama kali. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan tentang ruangan ini dulu. Yang sebaiknya Mas Hussein. Gimana kalau Mas Hussein menerangkan tentang ruangan ini? Di ruangan ini ada makhluk ya yang disebut kuntilanak. Tapi makhluk ini tidak jahat ya Mbak ya. Jadi Mbak nggak usah terlalu khawatir.
dia ada di sekitar ruangan ini. Makhluk ini ada tepat di atas mesin ini ya, sedang ini terasa sekali ini auranya ya dari makhluk ini ya, kuntilanak ini ya, dia sedang menatap ke arah kita. Tapi dia tidak mengganggu ya Mas? Ya, enggak, dia tidak mengganggu. Sepanjang kita pun tidak mengganggu dia. Kita hanya butuh kerjasamanya aja. Dan Mbak Nenek pun ya insya Allah, yang mudah-mudahan saya sudah minta izin dari makhluk ini untuk sewajarnya. Oke. Sekarang mari kita kembali ke Mbak Neni. Mbak Neni, di sini saya akan jelaskan aturan mainnya. Jadi di sini ada kamera yang akan merekam segala kegiatan Mbak Neni di sini. Dan nanti area Mbak Neni sekitar ini, Mbak Neni boleh duduk, boleh berjalan-jalan, boleh berdiri, tapi tidak boleh melewati garis yang depan itu. Jadi kalau Mbak Neni melewati itu, kita anggap bis. Gimana? Siap? Yakin? Oke, kalau begitu nanti Mbak Neni akan kita tinggal di sini sendiri sampai batasnya waktu akan kita tentukan, dan nanti Mbak Neni akan kita jemput kembali. Oke, siap? Siap. Oke, mari Mas Hasan. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa Anda belum berhasil ya untuk melewati ujian ini. Jadi bisa tolong diceritakan
kepada pemirsa gimana rasanya Anda pada kejadian aneh di sini? Enggak, saya rasa ini gitu, tapi saya pertamanya ini karena ada dengar bunyi-bunyi gitu ya. Jadi biasanya kalau makhluk-makhluk itu kan enggak ini gitu, tapi cuman kelintas lewat gitu kan, dilihat sama mata gitu. Sementara saya nggak mau ngelihatnya gitu, saya diem aja gitu kan. Kalau tadi saya dengar ada suara-suara gitu. Kira-kira suara apa tuh? Bisa dijelaskan? Nggak tahu itu suara apa gitu, nggak tahu, mungkin orang kali atau nggak tahu, tapi ada yang lempar batu tadi ya ke sini gitu. Tapi Anda yakin kalau di sekitar sini ada sesuatu makhluk halus? Mungkin ada ya, tapi kebetulan pada saat ini dia nggak ini kali ya, nggak keluar atau gimana, jadi saya tidak merasakannya. Kalau misalnya kita ada acara kayak gini apa uji nyali seperti ini lagi, apa Anda mau ikut? Nggak tahu ya. Masih pikir-pikir? Oke. Kalau gitu mari silakan. Iya, kita sering ya mendengar kata-kata kuntilanak, gundurwo, vampir, sundel bolong ya. Itu sendiri menurut saya adalah sebuah fenomena masyarakat ya. Sesungguhnya di dalam Islam itu bahwa setiap manusia itu didampingi oleh dua korin ya, dua pendamping, yaitu jin dan manusia. Jin ini sendiri kan ada dua, ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Yang dalam Islam itu adalah dua jin itu ya, jin yang baik dan yang jin jahat. Jin jahat ini adalah termasuknya setan. Nah, karena setan ini adalah beda alamnya dengan kita, jadi kita nggak pernah tahu bentuk setan itu sendiri kayak seperti apa gitu, kita sendiri nggak tahu gitu. Jadi fenomena kuntilanak itu sebenarnya adalah fenomena sosial yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya suatu saat kita melihat ada arwah yang semacam gentayangan ya, ini juga kan sebenarnya kalau bicara tentang arwah, ini juga kan alam gaib ya. Arwah itu kan asal katanya ruh ya. Ruh itu sebenarnya kalau orang sudah meninggal kan sudah diangkat gitu, sudah diangkat, yang ada kan tinggal sisa jasadnya. Nah, si korin inilah yang nanti akan yang kadang-kadang muncul seperti si tuannya, seperti kita gitu. Jadi kalau kita sekarang ini bilang itu arwah gentayangan, itu bukan arwah gentayangan, itu adalah korin, pendamping yang mengikuti si tuannya gitu. Kembali lagi bahwa Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi kita tidak boleh menafikan adanya jin gitu, bahwa sesungguhnya itu ada, jin itu ada, memang diciptakan oleh Allah SWT. Dari mana asal kuntilanak? Masih menjadi misteri. Kita hanya bisa mewaspadai kehadirannya yang tak terduga. Saya Hari Panca akan selalu menghantui Anda pada dunia lain berikutnya.